Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para dokter, para guru besar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan Islam seseorang. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan di antara hal yang membatalkan keimanan adalah keislaman dalam mengingkari salah satu daripada rukun iman, ya. Kita tahu bahwasanya dalam Islam, ya, ada namanya rukun iman dan namanya rukun Islam. Rukun iman sebagaimana yang kita ketahui ada 6, iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci, kemudian iman kepada para rasul, kemudian iman kepada hari akhir, hari kebangkitan, dan iman kepada takdir. Adapun rukun Islam sebagaimana kita ketahui adalah syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Bahasan kita adalah mengenai rukun iman. Adapun mengenai rukun Islam, ya, rukun Islam, jika seorang meninggalkan, ya, jika meninggalkan syahadatain dan salat, meninggalkan dua rukun pertama, maka kufur, kafir. Adapun jika meninggalkan yang tiga ini, ini yang rajih, yang lebih kuat pendapat, tidak kafir. Ini pembahasannya tersendiri, pembahasannya sudah kita bahas, ya. Jadi kalau rukun Islam ada dua kondisi. Jika meninggalkan dengan kondisi mengingkari salah satu dari rukun Islam maka kafir. Namun jika meninggalkan karena malas, maka meninggalkan syahadatain jelas kafir, meninggalkan salat juga secara totalitas. Khilaf ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara totalitas maka dia juga keluar dari Islam. Ya, sama sekali tidak salat 5 waktu, tidak salat Jumat, tidak salat Id, ya, maka ini kafir. Adapun kalau sengaja meninggalkan zakat, puasa dan haji, maka ini cuma dosa besar. Tidak kafir, hanya dosa besar. Ya. Lain halnya kalau mengingkari syariat zakat. Syariat zakat ini jelas kafir. Sebagaimana pernah kita bahas, di antara yang membatalkan Islam seorang adalah mengingkari suatu perkara yang sudah diketahui dalam Islam. Perkara tersebut bagian daripada Islam, kemudian dia mengatakan ini bukan dari Islam, maka dia bukan lagi orang Islam, ya. Namun pembahasan kita, ya, adalah tentang rukun iman, ya. Rukun iman adalah percaya, yaitu beriman atau percaya kepada Allah, ya, pada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Dan ini di antara hal-hal yang jika mengingkari salah satu daripada 6 ini, ya, mengingkari salah satu saja maka kafir, maka keluar dari Islam. Baik, kita akan bahas, ya, tentang mengingkari malaikat pada hari ini dan mengingkari hari akhir, ya, mengingkari malaikat, mengingkari hari akhirat. Baik, berikutnya
Pentingnya ini adalah perkara-perkara yang gaib. Dia tahu bahwasanya di antara keistimewaan orang beriman dibandingkan orang kafir adalah beriman dengan yang gaib. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Alif Lam Mim, inilah Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman kepada yang gaib. Ya, ini yang membedakan antara umat Islam dengan orang kafir tentunya ya. Kalau hanya beriman kepada yang dilihat itu bukan namanya iman. Yang namanya terlihat mau diapain. Ini yang menunjukkan seorang itu beriman, dia beriman kepada hal-hal yang dikabarkan kepada dia, perkara-perkara yang gaib. Di antara perkara-perkara yang gaib adalah tentu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada hari akhirat, ya. Beriman kepada takdir. Ini semua adalah perkara-perkara yang gaib yang merupakan keistimewaan orang mukmin. Dia beriman kepada yang gaib. Tapi kita akan bahas pertama adalah tentang pengingkaran terhadap malaikat. Baik, malaikat. Pertama, urgensinya beriman kepada malaikat. Pertama, bahwasanya iman kepada malaikat adalah pondasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada wahyu. Ya. Demikian juga kedua, iman kepada malaikat adalah pondasi dari iman kepada para rasul. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak beriman kepada wahyu, kepada kitab, kecuali kita beriman malaikat yang mendatangkan wahyu dari Allah kepada para rasul. Ya. Dan juga kita tidak mungkin beriman kepada para rasul kecuali kita beriman kepada para malaikat. Karena malaikat tersebut yang dikirim oleh Allah membawa wahyu kepada orang-orang terpilih. Nah, kalau malaikat sudah kita tidak percaya, berarti kitab suci batal dan para rasul juga batal. Apa sih rasul? Rasul itu Allah berikan wahyu kepada dia melalui malaikat. Ya. Apa itu kitab suci? Kitab suci adalah wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada para rasul melalui malaikat. Dari sini kita tahu bahwa iman kepada malaikat adalah pondasi dari rukun iman yang lain. Pondasi dari rukun iman kepada kitab-kitab suci dan pondasi dari beriman kepada para rasul. Karena malaikat adalah perantara untuk wahyu dan untuk kitab suci. Dan kelazimannya juga iman kepada malaikat adalah pondasi iman kepada hari akhir. Oleh karenanya kalau seorang mengingkari, karena tentang hari akhir disebutkan dalam wahyu dalam Al-Quran, maka siapa yang beriman kepada malaikat, dia akan beriman kepada Rasul dan beriman kepada wahyu. Barang siapa mengingkari malaikat, berarti tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada wahyu, dan otomatis tidak akan beriman kepada hari akhir. Makanya dalam Al-Quran Allah mendahulukan beriman kepada malaikat sebelum yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa Allah mendahulukan rahasia, Allah mendahulukan penyebutan malaikat daripada yang lainnya, dari rukun iman yang lain. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbihi."
Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, "Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Baru dan seterusnya. Kata Allah, namanya kebajikan adalah beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Setelah Allah menyebutkan malaikat, baru Allah sebutkan tentang kitab-kitab. Allah sebut wan nabiyyin wa kutubihi wan nabiyyin. Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dan seterusnya. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berkufur kepada Allah wa malaikati, kemudian malaikat, baru disebutkan wa kutubihi, berkufur kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kafir kepada rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini kita lihat bahwasanya malaikat disebutkan sebelum beriman kepada rukun-rukun yang lainnya. Karena beriman kepada malaikat itu pondasi, adalah wasithah, perantara antara Allah dengan Rasul. Antara Allah dengan Rasul adalah perantaranya adalah malaikat, ya. Adalah malaikat. Sehingga kalau kufur kepada malaikat melazimkan kufur kepada rukun-rukun yang lainnya, ya. Kemudian ayat dalam ya, terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang malaikat. Banyak sekali. Malaikat. Nah, kalau mengingkari malaikat, melazimkan mengingkari banyak ayat. Ingkar terhadap malaikat melazimkan pendustaan banyak ayat. Terhadap banyak ayat. Banyak sekali ayat-ayat Allah jelas tentang malaikat, ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kemudian juga Allah sebutkan tentang malaikat Allah utus, malaikat wan naziati gharqa, wan nasyitati nashta. Banyak ayat Allah sebutkan malaikat banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya iman kepada malaikat diakui oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya kaum Nabi Nuh, diakui oleh kaum Nabi Nuh, kaum Nuh, kemudian kaum Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad maksudnya. Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ini kaum Hud, kaum Nabi Ad, ya. Kaum Yusuf, ya. Dan lain-lainnya. Mereka beriman kepada adanya malaikat. Seperti ketika Allah sebut tentang bagaimana kaum Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh, kata mereka, yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh ini hanyalah ingin dia ngaku sebagai rasul supaya dia menjadi pemimpin kalian. Walau syaa rabbuna la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan turunkan malaikat. Kenapa Nuh yang harus jadi perantara antara kita dengan Allah? Jadi mereka mengatakan seharusnya Allah turunkan malaikat. Artinya mereka beriman kepada malaikat. Bukan hal yang baru, ya. Ya. Demikian juga kaum Ad, kaum Samud, ya. Kata Allah, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa Samud idh ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faqalu ya qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah, ya. Kalau kata Allah bahwasanya kaum Samud dan kaum Ad ketika datang para rasul kepada mereka, ya, mereka berkata law syaa Allahu la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan turunkan malaikat. Berarti kaum Ad, kaum Samud juga beriman kepada malaikat. Contoh juga kaum Nabi Yusuf. Kaum Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ketika kaum Nabi Yusuf melihat para wanita melihat tampannya Nabi Yusuf, mereka berkata,
In hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia. Ma hadza basyaran, ini bukan manusia saking tampannya. Yusuf, in hadza illa malakun karim, inilah malaikat yang mulia. Jadi beriman kepada malaikat adalah hal yang diakui oleh seluruh umat. Bahkan kaum Quraisy, kaum Nabi Muhammad ya, kaum Arab jahiliyah. Mereka beriman kepada para malaikat. Mereka mengatakan kepada Nabi, "Mali hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq, laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira." Kata mereka, apa ini Rasul Muhammad jalan-jalan di pasar, makan makanan, seandainya diturunkan bersamanya malaikat. Sampai mereka mengakui adanya malaikat, sampai sebagian orang Arab jahiliyah menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Artinya malaikat diakui oleh banyak kaum ya. Jadi malaikat sangat urgent untuk diimani. Nah, bagaimana bentuk pengingkaran terhadap malaikat? Apa namanya? Sudah. Bentuk pengingkaran terhadap malaikat. Terhadap iman kepada malaikat yang menyebabkan kekufuran. Ini karena topik kita adalah pembatal keislaman. Ya. Nah, bagaimana pembatal keislaman yang terkait dengan iman kepada malaikat? Di antaranya bentuk-bentuknya seperti di antaranya adalah mengingkari fisik malaikat, mengingkari hakikat wujud malaikat. Ini dilakukan oleh sebagian ahli filsafat, ya. Sebagian ahli filsafat. Di mana mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak ada secara hakikat. Malaikat itu hanyalah kekuatan rohani yang muncul dari seseorang. Kemudian timbullah khayalan-khayalan ya, sehingga muncullah seperti ada malaikat di depannya, padahal malaikat tidak ada. Ya, ini tentu kekufuran karena dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan malaikat jasadnya ada, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Malaikat itu ada jasadnya, ada sayap-sayapnya, ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, ada yang sayapnya lebih daripada itu. Jadi malaikat ada. Mereka mengatakan malaikat tidak ada. Ini sebagian falasifah ahli filsafat mengingkari adanya malaikat. Sampai di sebagian mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW sebenarnya tidak ketemu dengan Jibril, tetapi hanyalah kekuatan khayalnya yang buat dia seakan-akan di depan dia ada malaikat. Padahal tidak, itu setelah dia melakukan pelatihan-pelatihan tertentu sehingga kemudian daya pikirnya semakin tinggi ya, sehingga timbullah khayalan di depannya. Orang yang mengingkari jasad malaikat, bahwasanya malaikat adalah fisik ada, maka dia telah keluar dari Islam. Karena terlalu banyak ayat menunjukkan malaikat ada. Malaikat terbang, malaikat ke sini, malaikat lapor kepada Allah, malaikat turun, malaikat menjelma. Banyak sekali dalam hadis-hadis dalam Al-Qur'an, banyak sekali ya. Malaikat menjelma menjadi manusia, malaikat datang kepada Ibrahim, malaikat datang kepada Nabi Lut, banyak sekali. Dan itu benar-benar fisik ada. Jadi mengingkari hakikat wujud fisik malaikat ya. Jadi mereka mengatakan malaikat hanyalah, entah mereka mengatakan malaikat hanyalah khayalan, mereka mengatakan, sebagian ustaz mengatakan malaikat hanyalah khayalan. Atau malaikat hanyalah kekuatan, kekuatan rohani, yaitu bisikan-bisikan rohani kepada kebaikan. Yang mengatakan demikian maka dia telah keluar dari Islam. Maaf, kita lanjutkan. Jadi ini salah satu bentuk dari orang yang mengingkari adanya malaikat seperti sebagian ahli filsafat, maka ini keluar dari Islam. Karena berarti dia mengingkari banyak ayat. Dalam Al-Qur'an malaikat itu ada, malaikat turun hari kiamat, malaikat mencabut nyawa, malaikat menjelma menjadi manusia, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Lut, malaikat punya sayap, bahkan Allah mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika dicabut rasa takut dari jantung malaikat punya jantung. Malaikat berfisik. Allah bicara dengan malaikat bicara dengan Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Memang malaikat tidak ada, hanyalah khayalan ya. Padahal kita tahu bahwasanya
malaikat bukan hanya interaksi dengan nabi, malaikat juga interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kedua di antara bentuk yang menjadikan orang kafir gara-gara terkait dengan iman kepada malaikat, yaitu misalnya memusuhi malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa malaikati wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah siapa yang memusuhi Allah menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatin menjadi musuh bagi malaikat-malaikatnya, wa Jibril wa Mikal dan bermusuhan kepada Jibril dan Mikail, maka Allah aduwwul lil kafirin, maka Allah menjadi musuh bagi orang yang kafir. Kenapa? Karena konsekuensi beriman kepada malaikat, harusnya konsekuensi beriman kepada malaikat harusnya mencintai malaikat, karena malaikat adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara malaikat yang menjadi rasul-rasul Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah membangkang kepada Allah, selalu nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah capek. Dalam ayat yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja mereka beribadah kepada Allah, nurut, dan mereka adalah makhluk yang mulia. Ya, seharusnya seorang cinta kepada malaikat sebagai suatu makhluk yang mulia yang tidak pernah membangkang kepada Allah. Ini malah membenci. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Katakanlah orang yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat atau memusuhi Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Ini dilakukan orang Yahudi, ya, Yahudi memusuhi Jibril. Dalam sejarah disebutkan Yahudi benci sama Jibril, dia tidak suka dengan Jibril. Maka dia tanya sama Muhammad, yang turun kepada engkau siapa? Kalau Jibril itu musuh kami. Kalau bukan Jibril mungkin mereka nurut ya. Tapi intinya mereka benci sama Jibril. Kalau ada yang benci kepada malaikat, ya maka dia keluar daripada Islam. Tapi saya rasa tidak ada orang Islam yang seperti ini, yang benci kepada malaikat. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk kufuran kepada malaikat, mengejek malaikat. Ya, seperti Abu Jahal yang ngejek malaikat. Hati-hati, kadang-kadang seorang bercanda jadikan malaikat seperti candaan, hati-hati kan. Sampai terjerumus pada ejekan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal ketika Allah berfirman, "Alaiha tis'ata asyar," bahwasanya di neraka itu ada 19 malaikat penjaga, ya, maka dia dengan sombongnya mengatakan, cuma 19. Tenang, kita lawan ya. 10 lawan 1. Kita orang banyak. Satu malaikat 10 orang kita hadap. Jadi jangan usah takut masuk neraka. Kita ada banyak orang kok. Cuma 19 kita akan lawan. Ini ejekan Abu Jahal terhadap malaikat. Ya. Allah sebut ke 19, mereka malah mengejek jumlah malaikat tersebut. Seperti saya dapati dahulu, ya, ini sekedar mungkin dia tidak tahu, tidak mengerti, atau karena tidak percaya kepada hadis. Ya. Seperti dalam satu hadis ketika Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Jika ada seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan di malam hari, kemudian istrinya enggan, tidak mau. Fabata ghadban, maka suami pun marah ya. Jadi kalau suami ngajak istri tidak mau, suaminya marah, la'anathal malaika, maka malaikat akan murka kepada wanita ini, dilaknat. Hatta tusbih, sampai pagi. Tapi kalau suaminya enggak marah, memaafkan, enggak. Ya, ini syaratnya diajak di malam hari, kemudian suaminya marah, tidak dilayani, maka malaikat akan melaknat. Ada seorang yang mengomentari, seorang ibu-ibu, dulu sempat muncul di sebagian berita, ya mungkin dia tidak tahu. Ya. Dia mengatakan, ngapain malaikat ikut campur urusan keluarga? Ya. Ini kan bentuk bentuk agak mengejek ya. Ngapain malaikat ikut campur urusan keluarga? Maka seorang waspada ya. Jangan
jangan mengejek, menjadikan bahan malaikat sebagai ejekan ya. Seperti kadang-kadang dibuat lawakan, malaikat neraka, malaikat surga, dibuat canda-candaan, enggak benar seperti itu. Buat lelucon, malaikat kaget lihat orang di neraka, malaikat heran lihat. Jangan begitu ya. Ini malaikat adalah makhluk yang agung. Ya, apalagi di malaikat neraka, malaikatun ghilazun syidad. Kata Allah di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Maka jangan jadi canda-canda. Sebenarnya bikin lelucon tentang malaikat ini tidak boleh. Salah satu bentuk meskipun mungkin wallahu alam kalau dia sampai pada pengejekan bisa terjerumus dalam kekufuran, tapi biasanya tidak bermaksud mengejek, cuma jadi bahan candaan, tapi tidak layak. Tidak boleh kita jadikan syariat Allah sebagai candaan, tidak boleh kita jadikan para nabi sebagai candaan, tidak boleh kita jadikan para malaikat sebagai candaan. Nah, jadi ini di antara hal yang membatalkan keimanan seorang terkait dengan malaikat. Baik, lanjut. Berikutnya tentang iman kepada al-ba'ts, iman kepada hari kebangkitan, hari akhir. Urgensinya tentunya banyak ya. Di antaranya ayat tentang hari kebangkitan sangat banyak. Kebangkitan sangat banyak. Al-Quran penuh dengan ayat-ayat tentang hari kebangkitan, hari akhirat, neraka, surga, semua tentang hari kebangkitan. Ayat tersebut sangat banyak ya, tentang hari kebangkitan, manusia dibangkitkan kembali, keluar dari kuburan mereka sangat banyak. Kemudian yang kedua, iman kepada hari kebangkitan asal dari baiknya hati. Jika tidak, maka hati rusak. Ya. Maka hati rusak. Ya. Kalau orang tidak beriman hari akhirat, hari kebangkitan, dia lakukan apa saja. Ya. Ngapain saya? Mau apa saja tidak peduli. Karena dia merasa tidak ada kebangkitan. Dia merasa tidak ada hari kebangkitan. Tapi kalau orang meyakini ada hari kebangkitan, ada hari pertanggungjawaban, maka dia tidak akan, dia jadi terkontrol. Pandangannya terkontrol, kemudian lisannya terkontrol ya. Tapi kalau tidak beriman hari akhirat, dia melakukan apa saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan meskipun sedikit, kata Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan. Tatfif itu sedikit. Artinya misalnya kalau dia jual 10 kilo, dia kasihnya 9,8 misalnya. Cuma kurang 2 ons. Orang tidak sadar. Namanya tatfif. Kalau dikurangi banyak kan ketahuan. Sedikit itu pun Allah larang. Setelah itu Allah berkata, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Tidakkah mereka sadar bahwasanya, tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka melakukan pengurangan timbangan tersebut karena iman kepada hari akhirat kurang. Jadi itu yang terjadi sekarang. Tidaklah seorang nekat melakukan kemaksiatan, berbuat zalim, membunuh orang, mengejek orang, ngomong seenaknya, menuduh seenaknya karena iman terhadap hari kebangkitan kurang. Kalau dia tahu bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawab, dia akan takut untuk menuduh sembarang, berbuat bohong untuk menjatuhkan orang ini, takut. Dampaknya besar. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an sering ada puluhan ayat ya, mungkin saya kalau tidak salah pernah kumpul sekitar 20-an ayat, sering Allah menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Inilah nasihat yang diberikan kepada siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah gandingkan iman kepada hari akhirat. Dan dalam hadis banyak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir.
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, digandengkan ya, menunjukkan bahwasanya pentingnya iman kepada hari akhirat. Karena dengan beriman kepada hari akhirat, maka seorang akan terkontrol dalam kehidupannya. Kalau tidak, maka dia akan rusak. Kemudian iman kepada hari akhirat, kepada hari kebangkitan, menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Orang kalau percaya iman Allah bisa bangkitkan, ya, karena yang sederhananya logikanya begini, logikanya Allah Allah mampu membangkitkan dan meminta pertanggungjawaban. Kan? Ini apa? Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha berilmu. Dan Allah Maha bijak. Maha hikmah. Ya. Karena tidak mungkin Allah bisa bangkit kecuali Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jadi pertama Allah Maha Ilmu. Maha Ilmu kenapa? Karena manusia ketika sudah mati, kemudian jadi tulang belulang, kemudian jadi tanah. Berarti kan Allah harus tahu ini tulang jadi tanah, tanahnya kemana? Dan Allah sebut dalam Al-Quran, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kami tahu jasad berubah menjadi tanah, kemana kami tahu, kata Allah. Kami tahu. Dan di sisi kami sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi ilmu Allah meliputi semuanya, bahkan meliputi tulang yang di bawah tanah, yang berubah menjadi tanah jadi apa, atau dimakan siapa, dimakan apa, atau terbakar atau apa, Allah tahu kemana lari debunya, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Makanya disebut ada seorang dalam hadis sahih, ada seorang dari Bani Israel ketika dia akan meninggal, dia takut, dia panggil anak-anaknya. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, jika aku mati, maka bakarlah diriku. Setelah kalian bakar, maka tumbuklah atau hancurkanlah jasadku jadi debu. Setelah jadi debu, setelah jadi dibakar jadi arang, dihancurkan. Kemudian summa dzuruni fil yammi wa fir rih. Kemudian tebarkanlah debuku di laut dan di angin. Kenapa? La in qadar Allah. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, la yu'adzibannani adzaban la yu'adzib ahadun minal alamin. Kalau Allah bangkitkan aku, maka Allah akan mengazabku dengan azab yang sangat pedih. Jadi dia berharap dengan ditebarkan debunya dia tidak akan dikembalikan lagi. Ternyata Allah berfirman, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan semua debu-debunya yang dari orang tersebut. Allah kembalikan lagi. Allah memperbalik proses kimia gampang sekali. Kun fayakun. Maka hidup kembali, hadirlah di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ma mana'aka ala hadza? Ma hamalaka ala hadza? Apa yang buat engkau untuk berwasiat membakar tubuhmu? Kata dia, khasyataka ya Rabb, saya takut diazab oleh engkau ya Allah. Maka Allah pun ampuni orang ini. Jadi maksud saya, ketika kita berbicara Allah mampu membangkitkan, berarti Allah Maha berilmu. Selama berilmu Allah Maha Qudrah. Maha Qudrah artinya mengembalikan proses kimia ya, dari debu kembali lagi menjadi daging. Ya. Itu butuh kekuasaan. Kemudian Maha Hikmah. Kenapa Maha Hikmah? Karena Maha Hikmah karena namanya penguasa sejati tidak mungkin membiarkan anak buahnya bertikai tanpa ada pertanggungjawaban. Tidak mungkin. Kita bicara, makanya sebagian ulama mengatakan hari kebangkitan itu bisa ditetapkan dengan logika. Logikanya bagaimana? Kalau memang Tuhan itu Tuhan, harusnya dia meminta pertanggungjawaban dari makhluk-makhluknya yang telah melakukan kerusakan. Ibarat ada seorang direktur di sebuah perusahaan, kemudian di bawahnya anak buahnya bertengkar, dan dia biarkan saja dan tidak ada pertanggungjawaban. Ini direktur nggak benar berarti. Dia bukan direktur yang bijak. Sementara Allah Maha bijak. Allah Maha bijak. Semua berlaku ini kan dunia alam semesta kerajaan Allah.
Semuanya di bawah pengetahuan Allah. Kemudian Allah biarkan begitu saja, kemudian mati selesai tidak ada pertanggungjawaban. Ini tidak hikmah. Tidak hikmah. Ya. Makanya iman kepada hari kebangkitan menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya, ini yang apa namanya? Pentingnya, urgensinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya apa namanya? Rafi? Diam. Saya agak flu, mohon maaf ya. Tapi kita bahas sekarang tentang orang kekufuran terkait dengan iman kepada hari akhirat. Bentuk-bentuk kekufuran terkait dengan iman kepada hari akhirat, kepada hari kebangkitan. Sebenarnya saya sudah sebutkan dalam buku saya tentang ini, tetapi saya ringkaskan saja karena kita tidak akan detail membahas ya, tentang dalil-dalil adanya hari kebangkitan. Banyak sekali pembahasannya secara nakli maupun secara logik ya ada, sudah saya jelaskan. Tapi saya ingin sebutkan sini beberapa bentuk pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Secara ini ada dua model ya. Secara umum ada dua klasifikasi ya. Yang pertama adalah yang mengingkari hari kebangkitan secara total. Tidak ada hari kebangkitan katanya. Yang pertama. Yang kedua, mengakui adanya hari kebangkitan, tapi tidak sesuai dengan yang di Al-Quran. Dia punya versi sendiri. Versi hari kebangkitan sendiri. Baik, yang mengingkari hari kebangkitan secara total ada beberapa model, ya. Seperti misalnya mengingkari mabda itu apa namanya, awal penciptaan, apalagi, dan juga ma'ad, itu kebangkitan. Jadi dia mengingkari adanya penciptaan, apalagi adanya kebangkitan. Ini tentunya orang-orang ateis. Ini orang-orang ateis. Kata dia, alam ada sendiri tanpa ada Tuhan. Kalau alam di sini, alam tidak akan hancur, tidak ada hari kebangkitan, selesai. Ya, kalaupun hancur tidak ada urusan dengan Tuhan, tidak ada dibangkitkan. Jadi dia mengingkari dua-duanya. Ini orang-orang ateis yang mengingkari Tuhan. Kemudian ada namanya kaum ateis lagi, ateis spesialis namanya Dauriyah, Ad-Dauriyah. Jadi Ad-Dauriyah maksudnya mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada siklusnya. Ada siklusnya, pengulangan. Yaitu 36.000 tahun. Jadi kalau sudah 36.000 tahun dia ulang dari nol, dari awal. Dia siklus berputar. Ya, ini namanya enggak ada hari kebangkitan. Ini juga sama, mengingkari hari kebangkitan secara total. Karena menurut dia akan kembali lagi. Ini yang orang-orang Dahriyah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya." Ini cuma kehidupan kita, kami mati, kami hidup, maksudnya kami meninggal, terus anak-anak kami lahir. Anak kami meninggal lagi, cucu-cucu kami. Terus nanti setelah 36.000 tahun ulang lagi. Ulang lagi ya. Di antara yang mengingkari hari kebangkitan adalah pendapat yang berkeyakinan at-tanasukh, yaitu reinkarnasi. Sama kata mereka reinkarnasi, bahwasanya
manusia ketika meninggal rohnya berpindah kepada jasad yang lain. Seperti itu terus pada kehidupan berikutnya yang merupakan pembalasan dari kegiatan dia sebelumnya, ya. Kalau dia dahulu nakal, maka dia akan dibagi pada jasad yang buruk. Cuma mereka khilaf apakah manusia hanya bisa berpindah kepada jasad manusia tok atau bisa berpindah kepada jasad hewan yang lainnya. Tapi intinya ini mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena kalau versi Islam, pembalasan adalah pada hari kebangkitan. Sementara yang berkeyakinan tentang reinkarnasi, menurut dia pembalasannya ya pada kehidupan selanjutnya itu. Namun ini seperti saya sudah sering sampaikan, ini pendapat yang tidak tepat, pendapat yang tidak logis. Kenapa? Karena kalau namanya pembalasan, harusnya dia tahu, saya dulu begini, sekarang begini, makanya saya dibalas begini. Sebagaimana kalau di hari kebangkitan, seorang tahu diskusi antara penghuni surga, penghuni neraka, kenapa kau masuk neraka, dulu kami begini, dia tahu dia dulu begitu, di dunia seperti ini, sekarang di akhirat seperti ini. Tapi kalau reinkarnasi, mereka meyakini kita semua sekarang sedang reinkarnasi, entah saya misalnya, Firanda entah sudah pada kehidupan keberapa. Nah, saya tidak pernah ingat kehidupan saya yang lalu. Terus bagaimana? Apa pembalasan yang bisa saya rasakan? Makanya reinkarnasi adalah logika tentang pembalasan yang tidak logis. Karena namanya pembalasan itu dia harus tahu sebab dan akibat. Dulu saya sebabnya begini, maka akibatnya saya sekarang di jasad orang miskin misalnya atau orang cacat misalnya. Tapi kenyataannya kita tidak pernah ingat bagaimana kehidupan kita sebelumnya. Terus apa reinkarnasi kalau begitu? Tapi ini orang yang mengatakan reinkarnasi mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang berpendapat reinkarnasi maka keluar dari Islam. Ya. Saya dapati sebagian kaum muslimin meyakini akan hal ini, tapi dia menggabungkan antara reinkarnasi dengan hari kebangkitan. Seperti ada sebagian orang, saya ketemu dengan dia dan sebagian teman-temannya atau orang-orang dekatnya mengatakan dia meyakini bahwasanya titisan dari entah Prabu siapa, entah presiden siapa, ya dia meyakini seperti itu. Bahwasanya kamu adalah titisan dari ruhnya Prabu siapa begitu ya. Sehingga kemudian gaya hidupnya kamu harus sesuaikan. Dia dulu begini, kamu juga begini. Ini tentu adalah khurafat yang tersebar kepada sebagian orang Islam. Ya. Tapi dia meyakini ada hari kebangkitan. Cuma dia merasa ada titisan-titisan di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ini di antara. Kemudian yang benar-benar yang mengakui penciptaan, abda, mengakui penciptaan, tapi menolak kebangkitan. Siapa? Ini adalah kaum musyrikin Arab. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak. Di antaranya mereka berkata, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata mereka, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah jadi tanah? Jadi mereka menolak, kaum musyrikin Arab menolak ada jadi ini logika mereka, ini tulang sudah jadi tanah, bagaimana bisa dikembalikan lagi? Qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid, kalau kami sudah hilang di tanah, apakah bisa dihidupkan kembali? A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la fi khalqin jadid, kalau kami sudah jadi tanah, masa bisa dibangkitkan lagi? Jadi murni kaum musyrikin Arab menolak karena logika. Logika tidak mungkin, ya. Logika mereka tidak mungkin. Ini jelas mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada model kedua bentuk pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Dia mengakui adanya hari kebangkitan, tetapi versi dia, ya, mengakui adanya hari kebangkitan, tapi tidak sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Tapi menurut versi sendiri, versinya sendiri. Ini ada dua model. Yang pertama adalah mengatakan bahwasanya jasad dibangkitkan tanpa ruh. Bangkit tanpa ruh. Ya, karena menurut mereka yang menjadi patokan masalah jasadnya bahwasanya ruh hilang, ruh sirna dan fana. Dibangkitkan adalah jasad, ruh tidak ada. Ini salah. Karena yang benar ruh dan jasad dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebaliknya, dibangkitkan ruh tanpa jasad. Tanpa jasad. Ini adalah pendapat Ibnu Sina. Dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah. Makanya ini jadi pergulatan perdebatan para ulama.
Gara-gara pendapat Ibnu Sina mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan hanya ruh tanpa jasad, maka dia dikafirkan oleh Al-Ghazali. Dan ini banyak sebagian falasifah seperti Ibnu Sina, Farabi berpendapat demikian. Adapun Al-Kindi tidak ya. Jadi berpendapat kenapa Ibnu Sina dia sebut dalam Risalah Ad-Duhai karena tidak logis. Tidak logis. Pakai logika ya, pakai logika sehingga dia mengatakan tidak mungkin jasad bisa kembali lagi karena jasad ini berubah-ubah, kemudian jasad mungkin dimakan siapa, dijam siapa, macam-macam sehingga tidak mungkin kembali lagi. Dari situ dia mengatakan yang hanya dibangkit hanya ruh. Ketika dikatakan kepada dia, bukankah dalam Al-Quran banyak sekali Allah membangkitkan jasad? Kata dia ini hanya sekedar majas. Majas agar orang takut dengan hari kebangkitan, maka digambarkan seakan-akan jasad bangkit kembali. Namun kenyataannya tidak ada. Dan ini kekufuran. Makanya dikafirkan oleh Ghazali. Gara-gara masalah ini. Ya, berusaha dibela oleh Ibnu Rushd tapi dibantah oleh para ulama yang lain. Bahwasanya ini adalah kekufuran. Persis perkataan Ibnu Sina. Persis syubhatnya sama dengan syubhatnya orang-orang musyrikin Arab. Hanya saja orang musyrik Arab tidak mengatakan tidak ada kebangkitan ruh sama sekali. Tetapi syubhat menolak bahwasanya jasad tidak mungkin dibangkitkan, syubhatnya sama. Man yuhyil aidhama wa hiya ramim. Orang musyrik mengatakan bagaimana tulang belulang bisa jadi tanah, bisa jadi jasad kembali. Ibnu Sina mengatakan tidak mungkin. Ketika didebat, bukan dalam Al-Quran banyak, ketika cuma khayalan, cuma penggambaran kinayah majas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata dia, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang bahwasanya sifat Allah, Allah murka, Allah rahmat. Karena dia menolak sifat seluruhnya. Dia bilang ini cuma majas. Makanya kalau ketika dalam masalah majas, Ibnu Sina komitmen berkaitan dengan hari kebangkitan dan berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dia mengatakan sebagaimana hari kebangkitan majas, sifat-sifat Allah juga majas. Enggak ada sifat-sifat Allah. Kalau kita Ahlussunnah kita beriman zahir semuanya. Allah memiliki sifat, Allah di atas, Allah bisa marah, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Dalam Al-Quran banyak kita beriman zahirnya. Sebagaimana kita beriman tentang hari kebangkitan zahirnya, dibangkitkan jasadnya. Ibnu Sina komitmen, tolak dua-duanya, semuanya majas. Adapun kaum Asy'ariyah Mu'tazilah, mereka dalam masalah sifat-sifat mereka menganggap majas, dalam masalah kebangkitan mereka ambil zahirnya. Karena menurut mereka masih logis. Sifat-sifat Allah menurut mereka enggak logis. Allah di atas enggak logis kata mereka. Allah di atas enggak logis sehingga mereka tolak. Mereka anggap itu bukan begitu, harus ditakwil. Sehingga mereka tidak komitmen. Asy'ariyah tidak komitmen. Dalam masalah iman kepada hari kebangkitan mereka beriman. Dalam mereka mengangkatkan tidak perlu ditakwil. Tapi kalau masalah sifat-sifat Allah mereka takwil. Ibnu Sina komitmen dua-duanya. Sifat-sifat Allah ditakwil, hari kebangkitan juga ditakwil. Ahlussunnah tidak perlu takwil dua-duanya. Taib. Jadi ini gara-gara dia dikafirkan oleh ulama. Demikian juga di antara kesalahan dalam hal ini misalnya menyatakan yang dibangkitkan jasad yang tidak ada hubungannya dengan jasad di dunia. Jadi mereka berpendapat ya memang ada jasad bangkit tapi jasad ciptaan baru. Tidak ada kaitannya dengan jasad di dunia. Kenapa bisa demikian? Sama, syubhatnya sama. Tidak mungkin, tidak logis. Tidak mungkin, tidak logis. Mereka, misalnya manusia. Manusia dimakan oleh ikan misalnya. Ikan dimakan lagi oleh manusia yang lain. Ya. Kata mereka, kalau berarti ada satu daging yang tergabung antara manusia, ikan, dan manusia yang kedua. Nah, kalau dibangkitkan mau daging yang mana? Mereka logika begitu. Ya. Ya, Allah terserah Allah bagaimana caranya. Yang penting Allah akan bangkitkan. Allah akan bangkitkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat terlalu banyak. Maka gara-gara logika seperti itu, mereka bilang ada daging yang sharing bareng nih. Kalau dibangkitkan dari sini nanti sana enggak kebagian. Itu logika mereka ya. Akhirnya mereka menolak sehingga mereka mengatakan bahwasanya jasad yang dibangkitkan tidak ada hubungannya dengan jasad yang waktu di dunia dan ini kebatilan ya. Karena Allah telah jelaskan jasad yang di dunia itulah yang akan dibangkitkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya tentang beberapa kekufuran yang terkait dengan menolak salah satu rukun iman yaitu tentang hari kebangkitan dengan berbagai macam model penolakan. Demikian apa yang saya sampaikan kepada para dokter, para guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.